waktu dengan baik. Pasti kalian pernah berpikir kenapa sih ya waktu cepat berlalu atau andai waktu bisa diulang lagi. Sayangnya semua itu sudah berlalu, kita tidak dapat membalikan semuanya. Hanya saja dapat berandai-andai akan terulangnya waktu yang tersia-siakan dulu. Waktu merupakan elemen penting dalam kehidupan manusia. Saking pentingnya, sebagian orang menganalogikan waktu tersebut sebagai uang. Setiap detik sangatlah berharga. Waktu adalah hal yang sangat berharga. Nikmat dan karunia Tuhan yang diberikan kepada setiap manusia ada di setiap waktu. Jika kita bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin dengan belajar menghargai waktu, maka akan terciptalah suatu kedisiplinan dalam kehidupan kita. Disiplin itu sendiri adalah suatu keadaan di mana kita taat dan patuh terhadap suatu norma atau nilai yang terdapat dalam suatu dimensi waktu. Selanjutnya ada manfaat menghargai waktu. Adapun manfaat yang dapat kita peroleh dari menghargai waktu dan disiplin yaitu pekerjaan tidak menumpuk, membantu otak agar lebih mudah untuk berpikir, melatih rasa kepedulian, menghargai orang-orang di sekitar, kita disegani oleh orang lain, menaikkan kelas sosial, dan masih banyak lagi manfaatnya. Selanjutnya ada tips menghargai waktu dengan baik. Pertama, hindari kebiasaan menunda. Menjadi salah satu alasan menunda waktu untuk mengerjakan tugas. Jika kita masih sering melakukan kebiasaan buruk ini, sebaiknya segera hentikan sekarang karena kualitas pekerjaanmu juga tidak akan maksimal. Kita dapat lebih disiplin dan menghargai waktu yang ada. Yang kedua, yaitu ada latihan diri untuk fokus. Tips lain dalam manajemen waktu yang perlu kita lakukan ialah membiasakan diri untuk tetap fokus ketika mengerjakan sesuatu. Meskipun pikiran kita bercabang karena banyak hal yang harus diselesaikan, namun kita harus tetap fokus pada suatu hal yang sedang kamu kerjakan. Hindarkan diri dari distraksi yang akan menghambat produktivitas. Yang ketiga itu ada membuat jadwal kegiatan. Kita perlu membuat plan yang matang dengan kegiatan sehari-hari. Jadwal tersebut bisa kamu susun sedetail mungkin, termasuk tanggal-tanggal penting dan deadline pengerjaan agar semakin termotivasi untuk menyelesaikannya. Yang keempat itu ada mengenal waktu. Hal yang penting untuk kita perhatikan adalah menjaga kesehatan tubuh. Setiap harinya kita dapat meluangkan waktu untuk berolahraga serta memastikan makanan yang dikonsumsi itu memiliki gizi seimbang. Selain itu, kita juga perlu menjaga pola tidur dan menghindari begadang. Kurang tidur akan mengganggu fokus dan konsentrasi karena tubuh dan otak tidak berfungsi dengan baik. Yang kelima, tetapkan skala prioritas. Bagian ini masih berkaitan dengan jadwal kegiatan yang telah dibuat. Kita perlu memprioritaskan kegiatan penting dan mendesak. Cara ini efektif untuk menghindari diri dari stres akibat tekanan tugas-tugas berat yang menguras tenaga dan pikiran. Pada intinya, kita harus menanamkan rasa khawatir dalam diri. Jika kita tidak disiplin, maka apa tanggapan orang lain terhadap kita? Apa mereka suka atau tidak? Tentunya tidak. Sikap disiplin seharusnya sudah ditanamkan sejak dini dalam proses sosialisasi si anak dalam keluarganya. Itu menjadi salah satu fungsi keluarga yang mana mengajarkan anak akan disiplin terhadap norma-norma dan nilai. Dan begitu pula setelah anak dewasa, dia akan terbiasa disiplin di dalam masyarakat dan lingkungan apabila ia telah terbiasa dari kecil. Hargailah waktu dan jadilah seorang yang disiplin serta bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu tadi beberapa alasan dan tips mengapa kita harus menghargai waktu dengan baik. Terima kasih and see you next time. Bye.